Hakikat negara menurut hukum internasional. Negara merupakan subjek utama dari hukum internasional, baik ditinjau secara historis maupun secara faktual. Secara historis, yang pertama-tama merupakan subjek hukum internasional pada awal mula lahir dan pertumbuhan hukum internasional adalah negara. Peranan negara lama-kelamaan juga semakin dominan oleh karena bagian terbesar dari hubungan-hubungan internasional yang dapat melahirkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional dilakukan oleh negara-negara. Bahkan hukum internasional itu sendiri boleh dikatakan bagian terbesar terdiri atas hubungan hukum antara negara dengan negara. Kelebihan negara sebagai subjek hukum internasional dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya adalah negara memiliki apa yang disebut kedaulatan atau sovereignty. Kedaulatan yang artinya kekuasaan tertinggi pada awalnya diartikan sebagai suatu kedaulatan dan keutuhan yang tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi serta tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lain. Akan tetapi, kini arti dan makna dari kedaulatan itu telah mengalami perubahan. Kedaulatan tidak lagi dipandang sebagai suatu yang bulat dan utuh, melainkan dalam batas-batas tertentu sudah untuk pada pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan itu sendiri tidak lain adalah hukum internasional dan kedaulatan dari sesama negara lainnya. Suatu negara yang berdaulat tetap tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lainnya. Sepanjang pengamatan, para sarjana hukum internasional tampaknya menghindarkan diri dari usaha mendefinisikan negara. Kebanyakan di antara para ahli hukum internasional hanya menggunakan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kelompok masyarakat dapat disebut sebagai negara. Demikian pula, konvensi-konvensi internasional boleh dikatakan tidak ada satupun yang merumuskan di dalam satu pasalnya tentang apa yang disebut negara. Karena sudah dianggap sedemikian umum sehingga dirasakan tidak perlu untuk didefinisikan lagi. Tetapi, ada sebuah konvensi internasional yang secara tegas merumuskan kualifikasi tentang suatu negara, yakni Pasal 1 Konvensi Montevideo pada tahun 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban negara, yang mana ini ditandatangani oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin, di mana hal ini mengemukakan tentang karakteristik negara sebagai berikut, yaitu negara dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional ketika negara tersebut memenuhi karakteristik negara dalam pasal 1 Konvensi Montevideo pada tahun 1933 yang berbunyi. Yang ke-1, adanya wilayah negara atau defined territory. Yang kedua, adanya penduduk negara atau permanent population. Yang ketiga, adanya pemerintah atau government. Yang keempat, adanya kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain atau capacity to enter into relation with other states. Dari segi hukum internasional, syarat capacity to enter into relation with the other state merupakan syarat yang paling penting. Suatu negara harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan ekstern dengan negara-negara lain. Hal inilah yang membedakan negara dalam arti sesungguhnya dari unit-unit yang lebih kecil seperti anggota suatu federasi atau protektorat yang tidak mengurus hubungan-hubungan luar negerinya sendiri dan tidak diakui oleh negara-negara lain sebagai anggota masyarakat internasional yang sepenuhnya mandiri. Konsepsi Kelsen mengenai negara menekankan bahwa negara merupakan suatu gagasan teknis yang semata-mata menyatakan fakta
bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup di dalam suatu wilayah teritorial terbatas. Dengan perkataan lain, negara dan hukum merupakan suatu istilah yang sinonim. Berdasarkan American Institute of International Law pada tahun 1916, Konvensi Montevideo tahun 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, dan dalam Draft Declaration on the Right and Duties of State yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB pada tahun 1949, hak-hak dasar yang paling sering ditekankan yaitu hak kemerdekaan, hak persamaan negara-negara atau persamaan derajat, hak yurisdiksi teritorial, dan hak membela diri atau hak mempertahankan diri. Sedangkan kewajiban-kewajiban dasar yang ditekankan yaitu kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan atau perang, kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban traktat dengan itikat baik dan tidak mencampuri urusan negara lain.